Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Anda pernah nggak sih ngerasa tim Anda sibuk banget rilis fitur, tapi kok dampaknya gitu-gitu aja? Kayaknya ini dilema umum ya di banyak perusahaan teknologi. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal cara kerja tim produk yang paling efektif tuh gimana sih? Kita bakal bedah nih ide-ide kunci dari buku Empowered. Buku ini konon mengungkap rahasia tim produk hebat di perusahaan-perusahaan teknologi terdepan. Sumber kita kali ini ya rangkuman intisari sama kutipan-kutipan pilihan dari buku itu. Misi kita, pengen paham bedanya apa sih antara tim fitur yang cuma ya gitu deh eksekusi aja sama tim produk berdaya yang beneran fokus ke hasil dan inovasi. Kita juga bakal lihat peran penting banget dari kepemimpinan, khususnya coaching. Katanya ini kunci buat bangun tim hebat dan ada panduan praktisnya juga di buku ini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Oke, kita urai dulu deh masalahnya. Banyak tim teknologi ya kan, isinya lengkap tuh, ada manajer produk, desainer, engineer, tapi kok fungsinya malah kayak tim fitur. Maksudnya tim fitur gimana tuh? Fokus utama mereka itu ya cuma nerapin fitur sama proyek yang udah ditentuin dari atas. Pokoknya output aja yang dikejar, berapa banyak yang dikerjakan. Oke. Jadi kuantitas ya, bukan kualitas dampaknya. Betul, akibatnya sering banget mereka ngerasa cuma kayak mur kecil aja gitu. Nggak punya tanggung jawab nyata atas hasil akhirnya. Beda banget kan rasanya? Iya. Kontras banget emang. Nah, kalau di perusahaan produk yang kuat, pendekatannya beda sama sekali. Tim itu nggak disodorin daftar fitur buat dikerjain. Oh iya, terus gimana dong? Mereka justru dikasih masalah. Masalah bisnis, masalah pengguna gitu. Masalah untuk dipecahkan. Menarik, jadi fokusnya di problem ya, bukan di solusi yang udah jadi. Tepat. Dan poin kuncinya, mereka itu diberdayakan. Dikasih kebebasan buat cari solusi terbaik versi mereka sendiri. Dan yang paling penting, tanggung jawabnya itu di hasilnya. Hasil, maksudnya dampak nyata gitu. Betul, dampak ke pengguna, ke bisnis, bukan sekedar output fitur A, B, C udah selesai. Ini nih yang kayak kutipan John Doerr itu, kita butuh tim misionaris, bukan tentara bayaran. Bergerak karena misi, bukan perintah. Wah, dalam juga ya. Nah ini nih, bagian soal kepemimpinan yang menurut saya sangat menarik dari buku ini. Katanya, buat menciptakan tim berdaya kayak gini, pemimpin produk, ya manajer produk, desain, engineering, punya tanggung jawab yang spesifik banget. Oh ya, apa aja tuh? Selain soal visi dan strategi produk yang jelas, ada dua pilar utama. Staffing, pastiin orang yang tepat ada di tim, sama coaching. Coaching. Nah, coaching ini nih yang sering dianggap remeh. Padahal, sumber kita bilang, ini justru yang paling krusial. Malah dibilang hal yang mengubah orang biasa jadi tim produk luar biasa. Buku ini bahkan ada bagian panduan praktisnya khusus buat coaching. Setuju banget. Dan coaching di sini tuh bukan sekedar ngasih nasihat sambil lalu ya. Ini soal perubahan mindset yang fundamental. Mindset gimana tuh maksudnya? Iya, mindset manajer dan timnya. Fokusnya bukan lagi ngontrolin daftar kerjaan tim Anda, tapi gimana caranya menciptakan lingkungan supaya tim itu bisa dan berani memiliki hasilnya, bukan cuma tugasnya aja. Wah, berarti butuh manajemen yang lebih baik ya, bukan malah lebih sedikit ngatur. Persis, Anda perlu kasih ruang buat tim, tapi di saat yang sama juga proaktif nyingkirin hambatan dan kasih arahan strategis. Ukuran sukses Anda sebagai manajer, ya diukur dari suksesnya anggota tim Anda. Jadi peran manajer lebih kayak pelatih gitu ya, bukan mandor. Nah, itu dia, pelatih. Sumber kita juga nekenin banget, pentingnya sesi 101 mingguan. Itu jadi alat utama buat pengembangan. Lebih penting dari performance review tahunan. Jauh lebih penting, review tahunan itu harusnya nggak ada kejutan lagi. Justru sesi 101 ini dialog berkelanjutan buat bantu anggota tim kenali potensi mereka, lihat ada gap kompetensi di mana, terus bareng-bareng susun rencana pengembangan. Ini inti dari panduan praktis di buku itu. Oke, kebayang. Pentingnya coaching ini pasti ngaruh juga dong ke cara kerja tim sehari-hari, bukan lagi model estafet kerjaan antar fungsi gitu kan? Tepat sekali. Ini nyambung langsung ke kolaborasi sejati di dalam tim. Manajer produk, desainer, sama engineer itu kerjanya barengan secara intensif, bukan dalam silo masing-masing. Jadi mereka ngapain aja tuh barengannya? Ya duduk bareng, utak-atik prototipe, ngobrol langsung sama pengguna, lempar-lemparan ide. Kan keahliannya beda-beda tuh. Desainer mikirin user experience, engineer mikirin teknologi mungkin apa enggak, manajer produk mikirin bisnisnya masuk akal atau enggak.
Sampai akhirnya ketemu solusi yang pas ya, yang Iya, apa tadi istilahnya valuable, usable, visible, viable, gitu ya. betul. 4 pilar itu. Bahkan interaksi sama stakeholder lain pun berubah. Jadi kolaborasi bareng cari solusi terbaik bukan cuma ngelola permintaan atau maksa pakai solusi tertentu. Menarik banget perubahannya. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi nih, pergeseran dari tim fitur ke tim produk berdaya ini butuh perubahan mendasar dari atas, dari kepemimpinan. Perubahan kayak gimana tuh? Fokusnya harus geser. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya proyek kelar, jadi mikirin gimana caranya ngembangin orang-orang di tim. Terus, penting juga ngasih konteks strategis yang jelas. Visi, strategi, tujuan. Dan yang paling penting, bangun kepercayaan. Supaya apa? Supaya tim itu berani ambil alih tanggung jawab buat mecahin masalah pelanggan dan bisnis. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, intinya kalau kita mau beneran inovatif, mau kasih dampak nyata, kita kayaknya perlu bergerak lebih jauh dari sekedar jadi pabrik fitur. Ya, perlu banget. Kita perlu bangun tim yang bener-bener berdaya buat mecahin masalah. Dan fondasinya, yaitu tadi, kepemimpinan yang fokus ke pengembangan orang, terutama lewat coaching yang konsisten dan tulus. Nah, ini tentu jadi bahan renungan penting ya buat Anda. Coba dipikirin, seberapa besar sih fokus organisasi Anda sekarang ini ke coaching yang otentik? Bukan yang cuma formalitas aja. Pertanyaan bagus tuh. Terus seberapa banyak ruang otonomi yang beneran dikasih ke tim buat memiliki hasil? Bukan cuma daftar tugas aja. Dan mungkin yang paling praktis, apa sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda atau tim Anda mulai lakuin minggu depan buat bergerak ke arah lingkungan yang lebih berdaya ini? Coba deh direnungkan deh.